Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menginstal FreePBX di dalam komputer kita dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Yang pertama, yang harus kalian miliki sebelum kita memulai tutorial ini adalah kalian harus download dulu file ISO-nya. File ISO-nya kalian bisa mengunjungi situs resminya, namanya freepbx.org. Ada tombol download di bawah. Lalu yang kedua adalah tentunya kalian harus punya VirtualBox ya. Dan pastikan komputer kalian sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan. Kalau di sini saya menggunakan wireless access point. Sekarang kita akan mulai tutorialnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik new. Kita beri nama ya, FreePBX, atau namanya boleh bebas. Lalu kita cari file ISO-nya. Nah, ini dia namanya file ISO-nya, Sangoma SNG7 PBX 1664 bit. Kita klik open, lalu kita klik skip. Kita klik tombol next. Untuk pengaturan memori dan hard disk bebas, tapi untuk yang menggunakan PC yang agak sedikit kurang update, bisa digeser ke kanan sedikit untuk hard disk agar pada saat instalasi itu dia tidak ada error. Kita klik tombol next, lalu kita klik finish. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai menginstal FreePBX. Kita masuk ke network ya. Lalu karena kita akan menggunakan access point, maka kita pilih untuk jaringannya menggunakan bridge adapter. Lalu Prometheus mode-nya kita klik low all. Kalau untuk bridge adapter tergantung dari jenis koneksi PC yang kalian miliki. Kalau kalian menggunakan wireless, pilih yang wireless, tapi kalau menggunakan kabel kalian tinggal pilih yang Ethernet ya. Lalu sebelum kita mulai, pastikan kabel konektornya tercentang. Kenapa harus diaktifkan centangnya? Karena pada saat instalasi nanti, agar si FreePBX ini mendapatkan IP address, karena saya di sini FreePBX-nya akan menggunakan pengaturan IP address-nya DHCP, sehingga nanti si file di si server ini akan mendapatkan IP address dari access point yang saya miliki. Ya, pastikan tercentang, lalu klik OK, lalu kemudian kita klik tombol start. Di sini nanti saya akan membuat dua nomor ekstensi yang berbeda. Nanti dua nomor ekstensi itu yang pertama saya akan menggunakan softphone ya. Saya punya Zoiper sama 3CX, dan satu lagi saya akan menggunakan handphone. Di handphonenya nanti akan kita gunakan yang namanya aplikasi Linphone. Kita pilih yang paling atas tadi ya, untuk yang pemilihan menunya. Paling atas kita klik tombol enter. Ketika kita sudah masuk ke tampilan yang seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat password sebagai root ya. Kita klik yang root password. Kita masukkan password kita bebas ya. Kalau sudah selesai kita klik tombol dan. Ini passwordnya terlalu lemah. Kalau masih ada keterangan weak, biasanya dia suka menolak untuk kita keluar ya. Jadi pastikan kalian menggunakan password yang cukup kuat. Gunakan angka dan karakter huruf digabung.
Setelah melakukan setting password untuk root, kita tunggu sampai selesai. Mungkin nanti videonya akan dipotong kalau misalkan ini proses instalasinya terlalu lama ya. Untuk yang FreePBX ini sendiri, karena dia gratisan ya, jadi fitur-fiturnya tidak begitu lengkap. Tapi jika hanya digunakan untuk membangun sistem perteleponan di perkantoran, mungkin dengan fitur-fitur yang seadanya mungkin ini sudah lebih dari cukup. Di akhir instalasi kita akan diminta untuk melakukan restart ya dari sistem operasi yang sudah kita install. Di bawah ada tombol reboot ya, tinggal kita klik. Dia akan melakukan restart sebentar. Nah, ini jangan kita lanjut ya. Jangan kita lanjut. Kita shutdown, power off the machine. Kemudian kita masuk ke setting. Di setting kita masuk ke sistem, pastikan yang floppy atau optical kita hilangkan centangnya. Jadi pada saat booting nanti dia akan mencari ke hard disk langsung. Kita minimize. Karena setelah proses instalasi selesai pun ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita masuk dulu login dari password yang sudah kita buat tadi ya. Username-nya root. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address 192.168.0.194. Kita buka web browser kita, lalu kita masukkan IP address yang tadi. 192.168.0.194. Jika ada peringatan seperti ini, kita abaikan saja, kita klik continue to site. Nah, pada tampilan yang sekarang kita diminta untuk membuat username baru. Kita samakan saja username-nya. Admin password-nya boleh bebas ya. Saya samakan dengan yang tadi saja. Email address-nya bebas ya. Kita klik setup system. Klik. Kita klik PBX administrasi, lalu kita masukkan username yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik tombol continue. Oke. Nah, yang sekarang adalah kita bisa skip yang ini ya. Karena kita hanya akan menggunakan untuk fitur-fitur yang gratis. Kalau untuk diaktifkan berarti kita bisa menggunakan fitur-fitur yang berbayar. Kita skip saja. Kita skip. Ini banyak iklannya karena kita pakai yang gratis. Skip lagi. Kita skip juga.
Nah, untuk pilihan bahasanya kita pilih bahasa Inggris, klik submit. Nah, lalu firewall-nya kita aktifkan dulu ya. Kita klik tombol continue, klik tombol next, lalu muncul tombol yes. Yes. Lalu kita tombol yes. Klik tombol yes lagi yang di bawah. Kita klik not now. Kita tunggu sebentar karena dia mau restart. Jadi ini tampilan untuk admin ya. Di sini bisa terlihat ada beberapa tampilan penggunaan hardware ya, berupa kartu jaringan, CPU-nya berapa yang dipakai, memorinya yang dipakai. Lalu ketika kita setelah selesai mengkonfigurasi tadi, setelah diinstalasi, di sini di atas ada apply config. Kita klik saja. Kita klik apply config. Kita tunggu sebentar ya. Sedang loading. Nah, setelah selesai, ini PBX ini sudah bisa langsung kita gunakan. Nah, saya akan memberikan demonstrasi bagaimana caranya kita menambahkan nomor ekstensi ya. Yang pertama kita masuk ke aplikasi. Lalu di sini ada extensions, kita klik extension. Kita akan menambahkan 2 nomor ekstensi. Add ekstensi. Karena kita mau memanfaatkan PBX ini sebagai jaringan telepon lokal, maka yang harus dipilih adalah add new SIP CAN PJ SIP ekstensi. Ya. Nah, ini baru kita tambahkan. Nomor ekstensinya adalah, saya tambahkan saja ya. Lalu passwordnya saya samakan karena untuk mempermudah. Lalu jika sudah selesai, kita klik tombol submit. Kita tambahkan satu lagi. Kita pilih lagi SIP, PJ SIP extension, user ekstensi kita tambahkan lagi. Lalu klik tombol submit. 4444 dan 5555. Setelah ditambahkan, jangan lupa klik tombol apply. Kita tunggu sebentar ya, nanti untuk si PBX-nya dia mau reload dulu sebentar. Jika sudah selesai, kita akan memasukkan nomor ekstensi tadi ke aplikasi. Pakai apa kita ya? Kita pakai Joyper saja ya. Untuk yang di PC kita akan menambahkan 444. Untuk yang di handphone saya akan menambahkan 5555. Create new account. Sip, klik tombol next. 4444. Passwordnya sama 4444. Domainnya kita masukkan IP address tadi 192.168.0.194. Kita klik tombol next. Nah, ini berarti akun yang pertama sudah kita berhasil tambahkan ke dalam Joyper. Sekarang saya akan menambahkan nomor ekstensi yang satu lagi di handphone saya. Ya, kita ke bawah dulu. Klik asisten. I accept. Lalu kita klik yang use SIP account.
klik I understand, lalu kita masukkan yang nomor ekstensi yang berikutnya 5555. Passwordnya pun sama 5555. Domainnya sama ya, dari 192.168.0.194. Kita untuk transportnya kita gunakan UDP. Untuk display name itu opsional, boleh diisi ataupun tidak. Setelah selesai diisi username, password, dan domain, kita klik tombol login. Kita continue. Tadi saya salah masukin passwordnya. Ya, passwordnya adalah 55555. Jika sudah berhasil, nanti akan muncul lingkaran warna hijau di atas connected. Sekarang kita akan coba untuk nelpon ke 4444. 444, kita klik tombol send. Nah, sudah berhasil nyambung ya, karena sudah ada panggilan yang masuk di Joyper. Nah, itu dia teman-teman untuk tutorial kita kali ini ya, tentang bagaimana cara menginstalasi FreePBX di dalam VirtualBox. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.